Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di mata kuliah e-commerce ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah kita kemarin berhasil install dan setting hosting, yang perlu kita pelajari kali ini ada ada tiga sub bahasan ya. Yang pertama adalah kategori, manufaktur, dan katalog. Nanti saya bagi menjadi tiga video ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai kategori, kemudian manufaktur dan katalog. Oke, jadi seperti kita ketahui kemarin, kalau kita mau setelah kita install kemarin ya, kita akan mendapatkan dua web ya. Yang pertama adalah web utama kita seperti ini tampilannya ya di halaman depan. Kemudian yang kedua adalah web administrasi ya, yang kita berlogin. Kemudian nanti kita bisa atur isi dari web kita melalui web admin ini. Seperti kita ketahui kemarin, untuk aksesnya seperti ini ya, nama domain kita, nama domain masing-masing .my.id /admin, kemudian username-nya admin, passwordnya Setiama 2020. Ini password defaultnya ya. Nanti kemarin ada yang mungkin berbeda, silakan disesuaikan aja ya. Jadi yang kemarin kita sarankan pakai admin, kemudian passwordnya Setiama 2020. Oke, coba kita langsung login aja. Kita masuk ke materi 1 ya, untuk membuat kategori. Ya, ini sudah masuk. Ya, jadi setelah kita install kemarin, ini tampilan defaultnya untuk login. Seperti ini ya, kita masuk ke dashboard. Kemudian ada satu link yang perlu diketahui ya. Jadi kalau kita mau masuk ke halaman utama itu atau halaman depan toko ya, itu ada di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau kita klik, nanti akan membuka Windows baru, itu ke halaman depan toko. Ya. Kemudian kita kemarin sudah setting di pengatur lokal bahasa dan mata uang ya. Kemudian kita sudah setting di pengaturan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai katalog ini ya, katalog produknya ya. Nah, sebelum kita membuat katalog input produk, kita perlu membuat kategori. Jadi kategori itu semacam etalase ya. Jadi kalau di toko itu kita bisa mengelompokkan produk berdasarkan dari jenisnya ya. Misalnya produk fashion gitu ya. Misalnya ada celana, ada baju, ada t-shirt atau yang lain. Jadi kita bisa kelompokkan itu berdasarkan kategorinya. Nah, di OpenChart kemarin kita sudah install, itu ada default kategori ya. Setelah kita install nanti muncul kategori defaultnya, contohnya. Kemudian di produk juga seperti itu ya, ada contoh produk yang di input secara default setelah kita install. Nah, itu kategori itu akan tampil di sini ya. Ini semua kategori ya. Kemudian nanti kategori itu bisa kita isi dengan produknya ya. Misalnya ini monitor, nanti ada produk di dalamnya. Seperti itu. Nah, sementara kita ini hapus semua dulu ya. Jadi kalau kita mau nambahkan, kita sementara kita hapus dulu supaya tidak
bercampur dengan yang defaultnya kita hapus semua karena ini nggak pakai nantinya ya. Kita centang di sini, kemudian kita hapus. Jadi yang pertama kita hapus adalah produknya ya. Jadi kalau mau menghapus kategori itu harus dihapus produknya dulu, baru dihapus kategorinya ya. Oke, kita hapus dulu produknya, kita klik semua, dan kita hapus. Nah, ini sudah kosong. Kemudian kita hapus lagi yang kategorinya ya, supaya tidak bingung nantinya. Oke, sedikit penjelasan mengenai kategori ya. Tadi kategori kalau kita lihat di sini ada menu drop down ya, di bawahnya ya. Kalau kita mouse di sini, itu di bawahnya ada sub menunya ya. Jadi kita namakan ini adalah kategori utama, dan di bawahnya itu ada sub kategori ya. Contohnya ini desktop, di bawahnya ada PC dan Mac. Contoh lagi misalnya laptop and netbooks, di bawahnya ada Mac, Windows. Nah, komponen ada mouse, monitor, printer, scanner, dan webcam. Nah, nanti kita coba sendiri ya, sesuai dengan produk yang kita jual. Kita kelompokkan sendiri ya. Jadi kategori ini bisa bertingkat ya, bisa kita pecah lagi ya. Misalnya desktop ini ada PC dan Mac. Nah, ini bisa kita buat nanti kategori utama dan subkategorinya ya. Nanti saya tunjukkan caranya, gimana cara membuat kategori utama dan subkategori. Bentar, kita hapus dulu ya semua. Seperti tadi kita centang dulu semua. Centang di paling atas nanti akan tercentang semua. Klik hapus. Oke. Nah, ini ada yang tersisa, kita centang juga, kita hapus semua. Nah, sekarang udah kosong ya. Nah, yang perlu kita ketahui untuk menambahnya, kita klik di sini ya, tombol tambah. Oke, yang perlu kita isi namanya ya. Contohnya kemarin kita buat toko ini ya, sepatu gitu ya. Buat toko olahraga ya kita contohnya ya, toko alat olahraga. Oke, yang perlu kita isi itu adalah nama kategorinya. Kalau ada tanda merah seperti ini, itu artinya wajib diisi ya, atau required. Jadi harus diisi. Kemudian langsung kita masuk ke tab data. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah induk kategori ya. Jadi nanti yang membedakan subkategori dan kategori utama adalah induknya ya. Jadi kalau kita membuat kategori utama, maka induknya tidak perlu kita isi ya, atau kosong seperti ini. Kemudian yang perlu kita centang adalah di bagian ini ya, di option atas ini kita perlu centang. Supaya apa? Supaya nanti akan muncul di paling atas ini ya, di halaman di bagian menu ini. Jadi kalau kita membuat kategori utama, itu kita perlu isi namanya dan centang di bagian ini. Oke, coba kita save ya.
Nah, itu dia di bawahnya ini ya, saya mau menekan sepatu bola itu di bawah sepatu ini. Nah, caranya kita masuk ke tab data, kita ketik aja nama dari kategori utamanya ya. Kita perlu ketikkan huruf depannya aja ya. Tadi sepatu, jadi kita ketikkan huruf S saja. Nah, nanti akan keluar pilihan seperti ini, baru kita klik ya. Klik. Nah, kemudian yang di bagian sini tidak perlu kita centang karena ini adalah bagian dari kategori utama ini. Ya, kalau yang perlu kita centang itu adalah kategori utama yang ada di sini ya, di atas itu. Kalau kita mau buat di bawahnya, kita tidak perlu mencentang ini, tetapi kita perlu memilih kategori utamanya. Ya. Coba kita simpan. Oke, jadi seperti ini ya, nanti sepatu, dan di bawahnya ada sepatu bola. Nah, kita coba lihat, refresh. Nah, di bawahnya ada sepatu bola. Oke, di sini ada angka 0, artinya di kategori ini belum ada produk ya, belum ada produk yang dimasukkan ke kategori sepatu bola ini. Oke, coba kita buat lagi caranya membuat subkategori ya. Kita mau tambahkan lagi di bawahnya ada sepatu jogging gitu ya. Klik tambah. Itu di bawahnya sepatu ya, kita ketik S. Nah, simpan. Oke, jadi kalau kita refresh nanti akan muncul seperti ini. Ada 2 subkategori ya. Oke, jadi perlu diketahui subkategori ini hanya 2 tingkat ya, kategori utama dan subnya aja. Jadi kalau di bawahnya lagi tidak bisa ya, jadi hanya 2 tingkat aja, kategori utama dan subkategori. Nah, kita coba lagi ya, kita membuat yang di bawahnya bola ya. Kita coba menambahkan bola voli gitu ya. Kita klik tambah lagi. Bola voli. Nah, kita ketikkan kategori tema B, bola ya. Klik. Kita tidak perlu centang ini. Kemudian simpan. Lalu kita refresh. Nah, di bawahnya ada bola voli. Ya. Jadi seperti itu. Yang perlu diingat ya. Jadi kalau kita mau menambahkan kategori utama, itu ketik namanya. Kemudian kita perlu centang di sini. Nah, kalau kita mau buat kategori, ketik nama, kemudian kita pilih induknya ya. Dia menginduk ke mana? Nah, kita harus tahu induknya ya. Kita misalnya ke jersey ya. Kita ketik aja J gitu ya. Nanti akan keluar jersey. Nah, ini perlu diklik di sini ya. Kalau kita ketikkan langsung di sini ini tanpa kita klik di sini, nanti dia tidak akan muncul di situ ya. Jadi harus diklik dari sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya contohnya ya, kita simpan. Nanti akan keluar di bawahnya jersey. Ya, simpel seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat kategori, itu ada 2 jenisnya, kategori utama dan subkategori. Pembedanya adalah tadi ya, induknya. Kalau kategori subkategori dia harus punya induk. Tapi kalau dia adalah kategori utama, kita perlu centang di bagian atas ini. Nah, yang lain nanti bisa boleh ditambahkan gambar ya. Yang lain kita abaikan aja dulu, misalnya untuk SEO, kemudian deskripsi dan keterangannya nanti bisa kita tambahkan aja. Sementara yang perlu diisi adalah nama dan misalnya induk atau dia di bagian atas adalah kategori utama gitu ya. Oke, gitu aja. Gampang.
Semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan di WA Group. Cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah membuat manufaktur.